kita preparation dulu ya. Jadi preparation all live. Oke, ringtone-nya saya matiin. Abaikan sedikit background-nya. Kali ini saya mau bahas tentang meal plan dari H&H Lifestyle ya. By Herbal Equiva International. Mungkin saya ingetin dulu teman-teman buat gini. Halo Mbak Ketut Hartini. Kita nunggu teman-teman yang lain ya, sambil saya siapin dulu materi yang mau saya sharing pagi ini. Itu tentang meal plan dari Herbal Equiva International. Jadi pasti udah teman-teman ya, banyak yang udah tahu apa itu balance tea. Saya juga udah sering banget sharing videonya. Balance tea itu adalah 100% herbal. Jadi itu teh herbal yang membantu kita untuk membakar lemak, kemudian menekan nafsu makan, memperbaiki metabolisme tubuh, kemudian juga menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan yang paling penting itu udah 100% herbal. Jadi aman banget dikonsumsi dari anak-anak. Jadi banyak anak-anak ya, usia 10 tahun. Ada yang kemarin adik sepupu saya itu SMP kelas 3 itu berat badannya hampir 80 kilo. Jadi ibunya sempat cerita sama saya. Nah, saya sharing ini pengalaman yang saya lakukan selama 1 tahun terakhir ya. Pengalaman saya dalam menurunkan berat badan dan perjuangan saya yang saya lakukan sejak tahun 2012 ya sebenarnya ya. Dari 2012 saya udah berusaha banget untuk nurunin berat badan dan belum berhasil, belum maksimal. Dan dari pengalaman-pengalaman di situ saya jadi tahu ada hal-hal salah yang saya lakukan selama menurunkan berat badan. Nah, saya mau sharing informasinya ke teman-teman bagi yang belum berhasil menurunkan berat badan. Kita bisa tukar informasi, atau ada yang mau tanya-tanya kenapa berat badannya belum juga turun, kenapa habis detox kemudian berat badannya naik lagi, atau kenapa berat badannya di awal turun dengan cepat dan kemudian akhirnya sekarang dalam posisi stuck ya, jadinya setelah beberapa bulan tuh berat badannya masih di angka yang sama. Nah, tipsnya dari saya ini kita akan bedah semuanya ya. Jadi pertama saya bakal sharing tentang produk H&H Herbal and Healthy dari Herbal Equiva International. Jadi ini perusahaan multi level marketing yang berada dalam Tanscorp. Jadi ownernya itu Mbak Devina Konatra. Beliau adalah salah satu putri dari Pak Hermanto Tanoko. Jadi grup pasti udah pada tahu ya, banyak banget perusahaannya, anak perusahaannya. Nah, itu Indonesia. Ownernya orang Surabaya ya. Nah,
Di sini kita ada produknya, ada balance tea yang mungkin udah banyak dari teman-teman tahu, dan ada mungkin beberapa yang sudah konsumsi. Kemudian ada Sip and Shake, kemudian ada Coldberry, Restore, Stem Glow, kolagen, dan masih banyak lagi dari produk herbal and healthy ya. Jadi ada kopi juga, kopi ginseng juga, itu buat mood booster, buat yang pekerja ya. Nah, kita mulai deh sambil jalan ya, sambil teman-teman nanti menyimak, saya bakal sharing juga videonya. Halo buat yang udah nonton, Mbak Dia Sutari, halo Mbak Partiasi, biar programnya makin kenceng ya. Nanti karena berhubung masih hari raya, saya punya jaringan yang kebetulan berhasil promil dengan balance tea. Nah, saya mau sharing tentang hal tersebut. Halo Bapak. Bapak ikutan nonton. Bapak mertua dari kakak saya. Oke, lanjut lagi ya ke topiknya. Jadi saya mau sharing tentang meal plan dari HNH Lifestyle. Jadi cara kita mengatur pola makan, kemudian diimbangi dengan olahraga, itu akan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah melakukannya terus menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif untuk diri kita, untuk menjaga kesehatan, terutama dalam kondisi pandemik ini. Pasti banyak teman-teman yang ingin meningkatkan sistem imun ya. Jadi meningkatkan sistem imun itu bukan hanya karena minum suplemen, tapi juga bisa dengan konsumsi makanan-makanan sehat, rutin berolahraga. Jadi tubuh itu secara tidak langsung akan menguatkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi meningkatkan sistem imun dari tubuh itu sendiri. Selain ada tambahan suplemen yang lainnya ya. Tapi kalau kita bisa, apa yang kita konsumsi atau kita makan sehari-hari, alangkah lebih baik ya. Nah, saya mau sharing pengalaman saya tahun lalu itu. Sebelumnya ya, sebelum saya mengenal Herbal and Healthy dari Herbal Esuva International, itu saya pernah konsumsi beberapa jenis teh atau suplemen, obat-obatan yang untuk menurunkan berat badan. Jadi waktu itu berat badan saya masih 74 kilo. Saya selalu skip sarapan, saya nggak pernah berani sarapan. Kemudian saya juga menghindari makan malam, jadi saya semalaman tuh menahan lapar sampai nggak bisa tidur. Jadi hanya makan siang, dan ternyata apakah berat badan saya berhasil turun? Enggak, sama sekali nggak mau turun. Karena apa? Metabolisme tubuh kita melambat. Saat itu usia saya kurang lebih 33 tahun ya. Jadi otomatis metabolisme tubuh itu secara bertambahnya usia itu menurun. Kemudian dengan pola makan yang tidak benar itu akan semakin menghambat metabolisme, dan akhirnya pembakaran lemak pun menjadi terhambat ya, atau malah tidak ada sama sekali. Makanya saya tetap dengan kegemukan yang ada bahkan meningkat setiap tahunnya menjadi 78 kilo. Nah, tahun lalu saya dikenalkan produk ini oleh upline ya. Kemudian saya memutuskan untuk konsumsi. Waktu itu saya hanya konsumsi teh sama Sip and Shake karena saya pengen banget memaksimalkan program diet saya dengan mengatur pola makan, konsumsi balance tea untuk membantu membakar lemak, karena waktu itu tubuh saya udah cukup gemuk. Kemudian saya udah susah bergerak, kalau beraktivitas sedikit saya cepat lelah, cepat ngantuk, jadi mager pokoknya, jadi males-malesan gitu ya. Nah, setelah saya rutin konsumsi itu selama 2 bulan, itu berat badan saya turun 6 kilo. Kemudian setelah turun 6 kilo, dari 78 tuh jadi 72, 71 sekian ya. Itu stuck, nggak mau berubah. Akhirnya di bulan ketiga saya memutuskan detox. Nah, detox itu disarankan 1 kali 1 bulan. Nah, 1 kali itu dalam kurun waktu 3 hari. Ya, 3 hari kita detox, hanya mengkonsumsi Restore, tidak makan apapun. Jadi tidak makan nasi, tidak makan lauk, tidak ngemil dan lain sebagainya. Jadi hanya konsumsi Restore dan air putih. Itu membantu kita mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh yang kita konsumsi mungkin, atau radiasi dari TV, kita pakai gadget tiap hari itu juga ada radiasinya.
itu juga bisa menyebabkan ada toksik ya di tubuh yang harus kita keluarkan. Nah, apalagi nih habis hari raya, aduh pasti banyak yang berturut-turut itu konsumsi daging. Nah, wajib nih kayaknya habis Kuningan ini kita detox untuk membersihkan toksik-toksik yang mengendap di dalam tubuh, baik itu dari yang makanan yang kita konsumsi atau dari faktor lingkungan atau polusi udara dan macam-macam itu penyebabnya ya. Nah, kembali ke meal plan-nya. Jadi meal plan itu diatur adalah pagi bangun tidur itu kita konsumsi air putih boleh ya, air hangat ya, hindari air dingin pagi-pagi ya biar gak migrain. Kalau saya setiap kali minum konsumsi air dingin itu biasanya lengkung saya langsung bereaksi, langsung kaku, dan pasti siangnya itu saya jadi suka sakit kepala. Nah, saya sangat menghindari air dingin. Padahal saya dulu hobi banget itu minum es teh. Nah, kemudian saya lanjut dengan minum balance tea. 15 menit kemudian itu saya minum sepensik. Ini tahun lalu ya. Nah, kalau kondisi saya sekarang nanti saya jelasin. Kemudian porsi makan itu yang biasanya saya konsumsi itu 3 kali sehari. Jadi sarapan, makan siang, makan malam itu saya bagi jadi 5. Jadi pagi saya sarapannya udah diganti dengan sepensik ya. Kemudian jam 10 saya ngemilnya pakai buah atau boleh biskuit, tapi biskuitnya yang non lemak ya. Jadi kayak kalau boleh nyebutin merek itu ada Sojoy ya, itu rendah lemak. Kemudian siangnya minum teh, 15 menit kemudian kita makan siang seperti biasa ya, nasi beserta lauknya. Kemudian jam 3 itu boleh ngemil buah lagi. Jadi kita perbanyak konsumsi serat buah-buahan untuk melancarkan metabolisme tubuh. Ya, metabolisme tubuh itu macam-macam, dari konstipasi ya, kesulitan BAB itu juga metabolisme tubuh. Kita bernafas ini juga metabolisme tubuh. Kemudian bagi perempuan itu haid setiap bulan itu juga metabolisme tubuh. Nah, makanya kenapa banyak teman-teman yang berhasil promil setelah metabolisme tubuhnya kembali membaik ya, setelah rutin minum balance tea. Banyak yang testimoni, Mbak Wahyu saya malah hamil loh gitu ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi di sore hari itu minum teh, kemudian 15 menit kemudian konsumsi sepensik. Nah, 2 kali seminggu itu minum kolberi. Jadi kolberi itu serat tinggi, dia akan membantu membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel di dinding usus. Itu betul-betul total dikeluarkan. Jadi banyak teman-teman yang ngerasa, oh ayo kok saya masih lapar ya, padahal udah ngikutin program diet tapi masih lapar gitu kan. Nah, saya pernah membahas tentang mengatasi rasa lapar ya. Rasa lapar itu ada rasa lapar yang memang tubuh kita kekurangan nutrisi dan benar-benar lapar. Ada rasa lapar karena faktor hormonal. Jadi buat perempuan itu biasanya menjelang haid kita biasanya nafsu makan meningkat ya. Nah, kemudian ada juga karena kebiasaan, jadi kebiasaan nonton sambil ngemil gitu ya. Kemudian ada juga karena sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman, suka nggak enak jadi bawaannya makan seperti itu. Kemudian acara keluarga misal, dan hari raya contohnya seperti yang kita baru saja lewati, baru melewati Galungan Kuningan. Selamat Galungan dan Kuningan. Itu biasanya kita konsumsi banyak daging. Nah, tanpa bisa dihindari itu biasanya berat badan akan meningkat. Nah, sekarang mulai hari ini nih program lagi ya teman-teman. Kembali ke awal untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Nah, setelah saya berhasil menurunkan berat badan 13 kilo tahun lalu, saya berusaha untuk menjaga berat badan tetap ideal. Dan ada di satu masa saya kayak orang balas dendam ya. Saya betul-betul stop, mulai makannya ngawur, mulai makan nasi. Saya tetap makan nasi, tapi makan nasinya udah mulai gak terkontrol, mulai ngemil-ngemil makanan yang manis-manis, mulai gak saya jaga deh pola makannya. Akhirnya berat badan saya naik lagi ke 69. Kemudian di bulan Maret saya mulai lagi rutin berolahraga untuk meningkatkan metabolisme tubuh agar pembakaran lemaknya lebih maksimal, dan akhirnya berat badan saya turun di 67. Dan ternyata
Meskipun berat badan saya 67, ternyata ukuran badan saya sama seperti waktu berat badan saya tahun lalu berhasil 13 kilo ya, 65. Itu sama. Jadi kebaya yang saya dulu saya pakai waktu berat badan 65 itu sekarang bisa saya pakai. Dan itu saya merasa, padahal berat badannya beda 2 kilo itu biasanya lumayan ya buat perempuan. Ternyata itu adalah massa otot. Yang hilang adalah lemak tubuhnya. Nah, pada saat di awal saya diet selama 5 bulan itu saya nggak olahraga sama sekali, hanya benar-benar mengatur pola makan. Dan saya ngerasain tangan saya bergelambir, dari yang tadinya gemuk ya, kemudian kurus jadinya di sini. Bahkan ada satu kejadian beberapa minggu lalu saya ketemu teman lama, saya udah kenal lama banget sama beliau. Beliau berat badannya hampir 80 lebih dan sekarang sudah turun banyak. Saya sampai bawain timbangan dan beliau cerita, Bu Ayu Sani, lihat nih tangan saya berlebih, ini pakai ngipas sate bisa nih Bu. Sampai ketawa. Dia bilang kulitnya bisa pakai buat ngipas sate. Benar, jadi kalau kita hanya ingin menurunkan berat badan tanpa diimbangi olahraga, itu bisa banget. Bisa banget, tapi tanpa bisa kita pungkiri itu akan ada kulit-kulit berlebih. Karena pada saat kita gemuk, kulit kita juga meregang ya. Sama kayak ikat rambut nih misal. Kalau kita beli mungkin dulu ukurannya cuma segini, tapi karena sering kita tarik-tarik, sering kita pakai, dia lama-lama jadi melar. Nah ini nggak bisa kembali. Nah kulit juga gitu. Makanya kenapa kita harus olahraga, membantu mengencangkan otot, itu juga akan membantu kita untuk membentuk tubuh lebih ideal. Jadi jangan hanya fokus menurunkan angka pada timbangan Anda, tapi lebih fokus membentuk tubuh Anda untuk lebih ideal. Jadi meskipun usia saya 40, saya pengen badan saya nggak kurus-kurus banget sih, tapi ada pinggang lah ya, kemudian ada pinggulnya juga, masih pengen terlihat bagus gitu kalau pakai kebaya atau pakai kain. Nah biasanya kalau kita tidak berolahraga untuk usia 40 tahun seperti saya, apalagi sudah beberapa kali melahirkan, itu biasanya pasti bokongnya turun. Jadi kalau pakai kamen pasti suka nggak pede, pasti pakai korset ya biar naik bokongnya ya. Itu pengalaman saya. Nah akhirnya setelah rutin berolahraga, bokongnya lagi kenceng, badannya lagi terbentuk, pinggangnya pun mulai ada. Biasanya kalau pakai kebaya itu lurus, mana pinggang, mana pinggul itu nggak kentara karena saking sama gendutnya gitu ya. Akhirnya sekarang udah mulai terbentuk. Jadi olahraga itu bisa kita lakukan untuk membentuk otot-otot tubuh. Satu hal yang paling saya suka membentuk otot tubuh adalah jika otot tubuh kita meningkat, massa otot kita meningkat, itu lemaknya pasti akan berkurang. Karena seperti pernah saya jelasin, kalau massa otot 1 kilo sekian, kalau lemak itu 1 kilo sekian. Jadi kalau tubuh kita kelebihan lemak, bayangkan besarnya seperti apa. Tapi kalau dengan berat yang sama, tapi itu adalah otot, tubuh kita jadi lebih singset ya. Kalau orang-orang pasti bilang, badannya lebih singset, padahal berat badannya nggak banyak berubah. Nah, teman-teman pengen nurunin apa nih? Nurunin berat badannya apa gitu kan? Nah, sering saya tanya ke sana. Mau turun berapa Bu? Harus olahraga ya Mayu ya? Kalau saya sarankan olahraga karena saya ngalamin sendiri. Berat badan saya turun drastis tapi bentuk badan saya amburadul. Gak mau kan ya Bu ya? Berat badannya amburadul meskipun sudah berhasil menurunkan berat badan sesuai harapan. Kita pengen badannya tetap terlihat bagus. Dan satu hal lagi, meskipun bertambahnya usia, kita tetap fit, kita tetap energik, tetap fleksibel, maksudnya lentur. Jadi kalau saya mungkin teman-teman di jaringan Luminous Network udah mulai banyak tahu kalau saya sering bikin video TikTok pakai promosi balance stick, mulai sering nari-nari di sana. Nah mulai pede kan nari ya. Seperti itu. Nah mudah-mudahan apa yang saya sharing tadi itu bermanfaat buat teman-teman. Mengatur meal plan-nya, apakah harus minum sip and shake? Oh enggak. Kalau ditanya sekarang saya konsumsi apa, saya lebih konsumsinya balance tea. Jadi sip and shake-nya kadang-kadang saya konsumsi, kadang-kadang saya bisa ganti dengan makanan tinggi protein lainnya. Kenapa saya sarankan sip and shake? Karena jika teman-teman berolahraga,
kita butuh makan setelah berolahraga. Jadi saran saya begini, kita minum teh sebelum berolahraga untuk membantu membakar lemak. Setelahnya kita harus makan. Nah, makannya apa? Saya sarankan sepensik. Karena apa? Sepensik ini tinggi protein. Protein itu dibutuhkan banget sama otot. Jadi kalau kita udah olahraga nih setengah mati, tapi kita nggak makan, takut gemuk kan? Aduh, masa sih habis olahraga langsung makan? Nanti gemuk dong, rugi dong olahraganya. Enggak juga. Karena otot kita butuh nutrisi, butuh protein untuk membentuk dia jadi lebih kuat, lebih sehat. Nah, kalau kita nggak kasih makan, apa dong yang dikonsumsi sama otot? Jadi nggak ada yang membentuk otot untuk lebih kuat lagi. Jadi tetap aja lemaknya yang nongol. Lemaknya nggak berkurang. Nah, tujuannya adalah memberikan nutrisi pada otot agar otot kuat dan meningkat. Otomatis lemak tubuh ini pasti akan berkurang. Metabolisme tubuh meningkat, otomatis pembakaran lemak pun juga akan meningkat. Nah, jadi teman-teman yang sering bertanya, harus olahraga ya Mbak Wahyu? Harus kalau saya. Halo Mbak Desa. Kenapa? Kalau kita udah setengah mati nih menjaga pola makan selama 1 tahun, misal nih pengalaman dari seorang teman, berat badannya itu 70 kilo, beliau udah diet selama 1 tahun, itu berat badannya nggak turun-turun, padahal pola makannya udah bener. Satu, metabolisme tubuhnya udah menyesuaikan diri dengan pola makan yang beliau lakukan selama 1 tahun. Kemudian beliau nggak olahraga. Nah, akhirnya apa? Metabolisme tubuhnya masih biasa aja, pembakaran lemaknya nggak ada, jadi otomatis berat badannya nggak bisa turun. Ya, jadi wajib mengatur pola makan, itu 80% ya, kita mengatur pola makannya itu 80%. Olahraganya cukup 20% aja, saya nggak saranin setiap hari olahraga, tapi 2-3 kali seminggu itu bagus buat kita tubuh tetap sehat. Dan satu lagi, musim pandemik ini biar kita tetap fit ya, jadi sistem imunnya juga meningkat. Kemudian ada juga seorang temen yang hobi banget olahraga tapi nggak mengatur pola makannya, tetap aja berat badannya juga nggak turun. Tiap pagi sore nih ke tempat fitness, aerobik, zumba dan lain sebagainya, tapi kalau kita nggak mengatur pola makan, kita juga nggak bisa nurunin berat badan. Jadi butuh apa ya, butuh teamwork, bukan teamwork sih, butuh kombinasi yang pas, jadi mengatur pola makan, kemudian berolahraga, dan satu lagi yang paling utama adalah effort upaya dari diri kita sendiri. Kita tanya sama diri kita sendiri, apa sih tujuan kita untuk menjaga pola makan ini? Menjaga pola makan itu bukan berarti kita harus diet mati-matian, nggak boleh makan nasi. Nggak, saya masih makan nasi kok 2 kali sehari, siang sama malam ya. Banyak orang menghindari makan malam. Bagi saya itu nggak benar. Kita sama sekali nggak boleh skip makan, nggak boleh menghindari sarapan, nggak boleh menghindari makan siang, nggak boleh menghindari makan malam. Karena apa? Kalau salah satunya kita hindari, itu akan menyebabkan kita makan berlebihan di jam berikutnya. Misal saya nggak sarapan tadi pagi, akhirnya makan siangnya saya berlebihan, kalori yang saya konsumsi berlebihan, sedangkan yang saya butuhkan mungkin di tubuh hanya 1000 kilokalori, tapi akhirnya saya konsumsi. Kemudian di sore hari saya nggak olahraga, nah sisa kalorinya tuh jadi apa? Jadi lemak. Ya, nah teman-teman, jadi sharing saya ini itu berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sering bertanya. Bebas makan ya Mbak Ayu ya. Sebenarnya nggak ada pantangan ya kalau saya. Nggak boleh makan gorengan gitu, nggak boleh makan manis-manis, enggak. Kalau saya lebih menyarankan kurangi. Kalau kita misal umum lihat diet apa ya, diet keto ya. Jadi diet keto itu kan menghindari garam, menghindari penyedap, tapi konsumsinya lebih banyak daging. Tapi kalau konsumsi daging berlebihan juga nggak bagus, itu bisa stroke loh teman-teman ya. Jadi perlu kita menambah wawasan dari dokter-dokter gizi, atau kita searching di Google atau searching di beberapa sosmed, itu bakal di-sharing lengkap ya tentang pengetahuan tersebut. Setiap orang itu program dietnya bisa beda-beda, polanya bisa beda-beda tergantung tubuh orang ya. Jadi hasilnya pun akan berbeda.
Apa yang saya terapkan bisa kalian implementasikan. Jika seandainya nanti ternyata tidak ada perubahan, perlu dimodifikasi. Nah, itu makanya kenapa kita wajib sharing ya, berdasarkan pengalaman dari teman-teman. Saya mungkin bisa kasih masukan. Nah, satu lagi, semalam ada yang chat, Mbak Wahyu, kok saya habis detox berat badan saya naik lagi. Saya tanya pola makannya gimana. Jadi karena puasa selama 3 hari, beliau balas dendam. Puasa 3 hari artinya kita nggak makan nasi, dan selama detox itu kan kita memang nggak makan nasi ya, nggak makan lauk-laukan, nggak makan cemilan. Tapi begitu selesai detox dan kita seperti orang balas dendam konsumsi, aduh waktu ini saya puasa nggak makan bakso, beli bakso bisa sampai 2 mangkok misal. Kemudian, aduh saya belum makan sate itu, beli lagi gitu misalnya. Nah, jangan jadikan diet kita itu ajang balas dendam. Contoh juga saat diet karbohidrat, kita nggak makan nasi nih, nggak makan nasi. Begitu berat badannya mulai ideal, balik lagi makan nasi. Berat badannya naik lagi nggak? Pasti naik lagi. Karena apa? Kita hanya menurunkan cairan, mengurangi berat badan itu cairan tubuhnya, bukan lemaknya. Nah, target saya itu adalah mengurangi lemak tubuh, bukan hanya sekedar menurunkan berat badan. Caranya ngukur dari mana? Kalau punya meteran ya, kalau kalian punya baju ke tukang jahit itu biasanya tahu banget lingkar pinggangnya, yang tadinya kalau saya lingkar pinggang dulu hampir 90 lebih ya, kemudian pinggul saya itu 112. Kalau sekarang pinggangnya sudah 70 sekian. Dia udah seneng, pokoknya pakai kebaya tuh udah bagus. Kemudian pinggulnya juga, saya nggak ngukur, lupa deh. Nah, jadi lebih fokus ke bentuk tubuh itu kalau saran saya. Jangan fokus pada timbangan ya. Buat teman-teman yang baru menjalani program diet, wawasan itu penting. Sharing informasi ke teman-teman lain juga bisa, saling berbagi pengalaman ya. Apa sih tips-tipsnya? Kalau saya dulu memang nggak langsung detox karena saya reaksi detox setiap orang beda-beda ya. Dulu waktu awal saya detox tuh saya masih menyusui Kaike, itu ASI saya langsung seret. Jadi anak saya rewel, suami saya komplain. Artinya saya pengen nurunin berat badan tapi saya ngorbanin anak gitu menurut dia. Tapi waktu saya konsumsi balance tea itu ASI kenceng banget. Jadi anak saya nggak butuh sufor waktu itu. Saya full ASI selama 2 tahun full ASI. Empasinya setelah usia 6 bulan dia udah mulai empasi ya. Cuma ASInya itu sama sekali nggak pernah saya stop, nggak pernah ada tambahan support. Jadi benar-benar puas gitu anaknya konsumsi ASI ya. Jadi dari tadi jadi terus saya. Tapi benar seperti yang saya jelaskan, herbal and healthy ini 100% herbal alami ya, yang bisa dikonsumsi dan aman buat ibu hamil, buat ibu menyusui. Jangan takut ya, banyak teman-teman bilang jangan saya masih menyusui, bawaannya lapar terus, saya nggak mau diet. Jangan khawatir, bayinya nggak bakalan kurus karena ASI itu adalah metabolisme tubuh ya. Itu beda banget sama yang kita makan. Jadi yang kita makan itu masuknya ke lambung, diproses dulu, diserap oleh tubuh. Nah, setelah itu baru jadi ASI. Jadi